kita coba untuk memotong kayu. Bagaimana hasilnya ya ini. Ya, kita coba ya. Mantap hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua, dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat dan berbahagia bersama keluarga. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali. Mungkin sudah beberapa bulan. Mudah-mudahan seterusnya saya bisa terus upload video yang lain. Dan kali ini saya mau berbagi tip, yaitu mau unboxing sebuah alat, yaitu gergaji listrik. Mungkin teman-teman semua ada yang kebingungan juga untuk pemakaiannya, untuk pemasangannya. Sepertinya enteng pemasangannya, karena kelihatannya sangat mudah lah gitu. Tetapi bagi para pemula, banyak juga yang kebingungan bagaimana cara pemasangannya. Nah, kali ini saya sekalian mau unboxing dan sekalian mau berbagi cara pemasangannya dan sekaligus cara pemakaiannya nanti memotong kayu. Oke, kita sama-sama simak videonya, jangan sampai di skip karena teman-teman takut gagal paham. Kita langsung saja. Nah, di sini sudah saya siapkan satu buah tool ya, base tool. Ini yang saya beli kemarin, semacam ini ya. Ini sengaja saya beli yang 16 in. Nah, di sini ada yang 14 in dan ada yang 16 in. Ini saya sengaja yang panjang ya, 16 in kayak ini. Nah, ini ya. Kenapa saya menggunakan yang 16 in? Karena media yang akan saya potong ataupun kayu yang akan saya potong mungkin yang agak besaran sedikit gitu ya. Nah, lumayan teman-teman ya, gergaji ini bisa kita gunakan untuk memotong dahan-dahan, ranting-ranting di belakang rumah kita atau di halaman untuk bersih-bersih ya. Lumayan lah. Kita bisa gunakan gerinda ya, gerinda listrik, baik yang kecil ataupun yang besar sama saja. Masalah merek apa saja bisa digunakan ya. Jadi tool ini bisa digunakan untuk ke setiap merek gerinda. Oke, kita sama-sama buka seperti apa sih dalamnya dan apa saja isinya di dalam dus ini. Nah, kita sama-sama buka apa saja ini isinya ya, seperti apa dan bagaimana cara pemasangannya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Kita deketin sedikit ya, di zoom kameranya. Oke, biar jelas. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ya. Pertama ini saya buka ini ya. Ini ada satu kantong ini. Berisi banyak sekali ini ya, yang kecil-kecil kayak ini. Sebentar ya, kameranya saya deketin dulu. Nah, ini teman-teman ya. Ini ada kunci L ini ya, dan sekaligus di ujung ininya ada macam obeng ini. Jadi sudah lengkap, ini bisa digunakan ya obengnya dengan kunci L di sini. Pertama itu ini ada satu buah setelan. Ini setelan gergaji ya. Bagaimana nanti cara pemasangannya ini untuk setelan kekencangan gergaji. Dan ini ada dua buah baut yang agak ini ya, agak panjang ini. Nah, ini untuk covernya, tutup cover depan ini. Dan ini ada baut kecil. Ini untuk baut pegangan ini. Dan ini ada gear ya. Ada gear ini. Dan ini karetnya ya.
Dan ini juga karet tutup oli. Nah itu ya di dalam plastik ini. Kemudian teman-teman ya, yang lainnya ini adalah covernya semacam ini. Nah ini ya, lumayan, ini dari plastik, cuman ini bagus ya, lumayan original ini. Dan ini handle pegangannya, dan ini penjaga ataupun spakbornya, dan ini rantai, gergaji rantainya ini. Nah ini adalah bodinya ya, ini bodinya nih yang untuk nanti dipasang ini. Dan ini adalah bar ya, barnya ini yang 16 in ya. Kita langsung buka aja ini barnya ya. Oke. Nah ini ya base tool 16 in di sini. Ini benar-benar original teman-teman ya. Bar ini saya sengaja ini ambil merek kayak ini karena ini ya, teman saya juga pakai, ini lumayan bagus karena bahannya ini tebal teman-teman ya, dan ini agak sedikit berat juga gitu. Jadi ada yang tipis juga ya. Awas jangan tertipu sama harga dan pilih harga, dan teman-teman harus hati-hati juga barang tiruan ya. Nah, ini benar-benar tebal teman-teman ya, nih bisa teman-teman lihat ini kekar kelihatannya, dan pegangnya juga ini berat ini ya. Dan di sini ada gearnya juga, ini ada gigi ya. Nah ini muter nih ya. Nah ini buat nanti nancepin rantainya ke sini. Oke. Dan terakhir di sini ada buku panduannya. Nah ini buku panduannya ya. Bisa dibaca-baca di sini sesuai dengan tipe-tipenya, di sini ada. Tapi di sini ada sedikit burem ya bacaannya. Dan saya kurang paham juga ini gambarnya karena buram ini. Oke, dus ini kita singkirkan dulu ya. Kita singkirkan dulu, kita ambil dulu mesin gerindanya. Gerinda apa yang saya pakai bisa teman-teman lihat di sini ya. Nah ini yang saya gunakan gerinda, mesin gerinda biasa teman-teman ya. Gerinda murah tapi bukan murahan teman-teman ya. Maaf ya. Kenapa saya pilih yang ini? Karena saya ini benar-benar terus-terusan pakai ya untuk di bengkel ini gerinda ini gitu. Jadi saya beli yang begini lagi bentuknya gitu ya. Ini ya terus aja ya. Gerinda murah ini. Tapi lumayan lah awet teman-teman ya, dan suaranya memang sih agak sedikit bising ya, tapi ringan teman-teman dipegangnya ya. Nah, ini mau saya gunakan dan saya pasang di gergaji ini ataupun di gerinda ini. Ini gerinda masih terpasang nih ya, pisau cuttingnya ini. Kita buka dulu. Biasa menggunakan kuncinya, kunci bawaan gerinda ini ya. Kita buka dulu ini. Nah ini udah dibuka ya. Pertama-tama yang kita harus pasang adalah ini, bodi ini ya. Nah bodi ini, nah ini bisa teman-teman lihat ya, bodi ini teman-teman ya. Di sini bodi ini memang ini terbuat dari semacam aluminium juga ya. Cuman aluminiumnya ini aluminium kuat juga ini, aluminium kuat ini. Nah ini ya. Jadi bentuknya kayak ini. Bisa teman-teman lihat ya. Ini adalah untuk briketnya, untuk kancingan ke sini, ke gerinda ini. Dan ini baut-bautnya. Dan ini adalah untuk oli ya, pengisian oli ke sini ataupun minyak ke sini. Sini nanti ada lubang kecil di sini ya teman-teman ya. Kita buka dulu ini ya, supaya bisa kelihatan bagaimana fungsinya ini. Nanti si oli ini ataupun minyak ini kemana larinya ya. Nah ini kita gunakan obeng yang ini bawahnya ini ya.
Nah ini ya, ini tempat minyak untuk melumasi nanti rantai gergajinya. Nah di sini ada lubang kecil teman-teman ya, ada lubang kecil di sini. Kita tiup dulu. Kalau di sini tidak keluar ya, ini harus ditusuk pakai apa? Pakai jarum, pakai apa ya? Jadi minyak itu kalau dimasukin ke sini, nanti di sini keluar kecil sekali di sini. Nah ini ya, di sini ada macam benjolan ya, tonjolan di sini. Bisa teman-teman lihat ya. Kita deketin, ya. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah di sini ada tonjolan sedikit. Nah ini, kalau minyak dimasukkan di sini, di atas sini ya, itu ditutup nanti. Nah ini nanti keluar sedikit di sini ya, kecil sekali dan mengenai nanti bar ini, bar yang ini ya, dan melumasi nantinya rantai. Kenapa harus dilumasi rantainya? Karena nanti panas dan cepat putus nantinya ya. Oke, kita pasang kembali nih. Dan jangan salah ini pemasangannya, ini ada lubangnya ini arahnya ke sini. Oke, ini udah dipasang kembali ya si tempat minyak ini. Kita langsung aja pasang. Cara pemasangannya begini teman-teman ya. Dan ininya harus dibuka ya, harus dilepas ini. Jadi ini ya tidak digunakan, disimpan saja. Nah ini pemasangannya begini teman-teman ya. Jadi arahnya harus lurus. Oh sebentar ya, maaf ya. Ini karetnya teman-teman ya. Karet ini harus dipasang dulu di sini ya. Nah ini karetnya ya. Oke, kita langsung pasang ininya. Nah, itu. Kita harus lurus saja posisinya begini. Oke, kita kencingin pakai kunci L ini. Nah, ini harus kencang teman-teman ya. Jadi sebelum benar-benar dikencengin, ini dilihat dulu ke belakang. Ini udah lurus belum ya? Ini harus lurus, lurus ya. Nah itu ya. Oke, kalau udah kita pastikan udah lurus, baru ini dikencengin. Biar kencang aja teman-teman ya. Oke. Nah ini udah terpasang, udah kuat. Ini mau dibuka boleh, tidak juga boleh ya. Kemudian kita pasang gear ini ya. Nah ini yang tadi bisa lihatin, gear ini dipasang di sini ya. Jadi pengganti ini teman-teman ya. Nah ini harus masuk ke cowakan ini ya. Nah ini benar-benar harus masuk ya teman-teman, harus masuk. Dan dikencangin sama baut ini ya, baut bawaan gerinda ini. Ini arahnya ini jangan yang nonjolnya jangan di bawah ya, harus di luar, harus di atas yang nonjolnya. Nah itu ya. Jadi kalau nonjolnya ini, jadi hasilnya begini teman-teman ya. Ini jadi hasilnya begini. Kalau nonjolnya di atas, di bawah macam ini, nantinya ini renggang teman-teman ya. Tuh, jadi renggang hasilnya, renggang. Nah ini harus rapat. Jadi si murnya ini pemasangannya begini. Sekali lagi teman-teman ya, saya di sini bukan mengajarkan, tetapi kita berbagi saja. Mungkin teman-teman ada yang belum paham. Nah ini ditekan, dikencangin ya, dikencangin pakai kunci. Ada yang belum paham cara pemasangannya. Ini biar kencang aja teman-teman ya. Seperti halnya kita memasang gerinda ataupun batu gerinda ya, harus benar-benar kencang ini. Nah kemudian teman-teman kita pasang ininya ya, ini setelan ini, setelan rantai ini. Setelan rantai ini kita kendorin dulu ya sampai di ujung ini ya. Jadi baut ininya yang moncong ininya harus di ujung dulu. Nah, begini ya. Biar kita kasih renggang dulu. Nah, pemasangannya di mana, teman-teman ya? Ini di sini, teman-teman. Di sini pemasangannya. Ini harus ke atas ini ya. Oke, saya deketin. Nah, bisa teman-teman lihat ini ya. Bentar.
Nah ini, jadi pemasangannya ini ada cowak ini, ada cowak ini. Nah, maksudnya gini, ini ke atas ininya, yang nantinya ini harus masuk nanti ke lubang ini, ya, ke lubang gergaji ini. Bentar ya, ini terlalu zoomnya terlalu ini. Nah ya, jadi nantinya si setelan ini harus masuk ke lubang ini, ya, ataupun yang ini. Nah, jadi sekali lagi pemasangannya harus di sini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ditaruh aja begini. Setelah ini dipasang gear dan setelan ini udah dipasang, kita langsung saja pemasangan bar. Nah, ini ya. Untuk pemasangan bar ini bebas teman-teman ya. Mau mereknya terbalik kayak begini, boleh. Mau lurus kayak begini, boleh ya. Misalnya nantinya, ini ya. Kalau terbalik kan begini mereknya, jadi ke atas. Nah, ini kita ini aja ya. Nah, pemasangannya lubang ini harus masuk ke setelan ini yang tadi kita pasang ya, ke baut ini. Harus masuk. Nah, kayak ini. Oke. Nah, kayak ini ya. Tuh. Oke, udah masuk ini semua. Nah, ini rantainya kita buka. Oke, hati-hati teman-teman ya, ini ya. Sangat tajam ini, kalau mengenai tangan ini bisa bahaya juga. Untuk pemasangan rantai ini teman-teman harus tepat ya, jangan sampai terbalik, yang mana nanti arah pisaunya ya. Kita lihat dulu ini arah dari mesin gerinda ini teman-teman, sebelum ini dipasang ke rantai ke sini ya, ke bar ini. Oke, kita simpan dulu. Nih, lihat dulu arah ini ya, putaran ini. Di sini ada arah ya putaran. Jadi gerinda ini putarannya ke sini ya, si arah jarum jam ke sini. Nah, jadi ke sini arahnya ya. Nah, ya, arahnya ke sini. Gerinda arahnya ke sini. Jadi rantai juga nanti arahnya harus ke sini teman-teman ya. Oke, kita tandai ya di sini ya pakai spidol supaya kita harus lebih jelas teman-teman ya. Nah, arahnya ke sini ya. Jadi gerinda ini sekali lagi ya. Bisa teman-teman lihat ini, arahnya ke sini, berarti arahnya ke sini. Nah, ya, arahnya ke sini. Nah, di sini putarannya. Dan ininya juga nanti di barnya juga harus ke sini sama. Nah, ini ya. Nah, bisa teman-teman lihat ini ya, arahnya ke sini. Bagaimana cara pemasangan rantainya yang pas supaya tidak terbalik? Mana ini yang tajamnya itu, gergajinya itu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini gergajinya ya. Maaf. Nah, ini runcingnya ini ya. Nah, ini. Nah, berarti depannya ini ya. Depannya ini. Maaf, saya deketin ya, biar jelas. Nih ya, ini bisa teman-teman lihat ini dari sambungannya ya. Ini yang dari depan ininya teman-teman ya. Ya ini ya. Nah, ini di depan ya. Ini pisaunya ini. Nah ya. Nah, di sini ada tahanan ya untuk pembatas kedalaman ini ya. Ini harus di depan. Nah, ini yang runcinya ini, yang tajamnya ini ya, harus di depan. Makanya pemasangannya harus begini teman-teman ya. Nah, ini harus masuk semua nih teman-teman ya. Nah, ini harus masuk nih ke lubang bar ini. Tuh ya, masuk semua ini. Oke, bisa dilihat teman-teman sekali lagi ya. Nah, ini yang saya maksud, ini runcingnya ini ya, runcingnya ini. Oke, kelihatan nggak? Runcingnya ini harus di depan, karena arahnya ke sini ya, putarannya nanti ke depan ini arahnya ya. Nah, ini, jadi jangan terbalik. Nah, ini pembatas ini mestinya pembatas ya, untuk pembatas kedalaman ini harus di depan ini. Jadi ini dulu yang ngehantem kayu, baru ini, gitu ya. Oke, udah jelas ya. Kalau belum jelas, oke, komentar ya di kolom komentar.
Nah, ini pemasangannya sekali lagi ya. Ini harus direkatkan, dirapihkan bersama ini. Harus rapi macam ini ya. Nah, ini dipegang aja, nggak apa-apa. Sekali lagi ini setelannya dipasang lagi ke sini. Oke. Kalau setelnya udah dipasang, baru ini pemasangan barnya langsung ke ini ya. Harus masuk ini ya, ke ini ya, ke gear ini. Ke lubang-lubang gear ini. Nah, baru ditancap ke setelan ini. Nah, bisa teman-teman lihat ini ya. Ini setelan nongol di sini ya. Ini tandanya udah bener pemasangan. Nah ya, udah nongol setelannya di sini. Ini udah masuk ke sini semuanya. Udah masuk dan arahnya ke sana semua. Oke. Baru kita pasang ini. Bodi ini ya. Cover ini. Kita pasang supaya ini diam. Oke. Kita pasang di sini. Maaf teman-teman ya, saya juga nih masih belajar pemasangannya ya. Masih belajar, jadi kita harus kalaupun ada yang salah, komentar aja ya di kolom komentar. Bagaimana cara pemasangan yang bagus, yang benar. Ya, kita baut di sini ya. Baik teman-teman ya, saya di sini bukan mengajarkan sama teman-teman semua, tetapi di sini saya mau berbagi atau sharing, dan barangkali ataupun ada teman-teman kita yang belum paham bisa lihat dalam video ini cara pemasangannya. Nah, ini jangan terlalu dikencangkan dulu teman-teman ya, karena setelannya harus di setel dulu. Jadi ini dikurangi aja sedikit ya, kurangi sedikit karena ini rantai masih kendor ya. Nah, bisa teman-teman lihat ini ya, rantai masih kendor. Cara ngencenginnya kita balik ini ya. Kita balik. Di sini yang tadi dipasang baut setelan, kita kencengin di sini ya. Sedikit-sedikit aja. Ini pakai ini ya, pakai obeng ini. Sambil kita tarik-tarik ini. Ini sepertinya ini terlalu kencang teman-teman ya, dikenurin dulu nih. Kenurin dulu. Kita balikin lagi. Nah, ini ya teman-teman. Jadi rantai ini jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor ya. Ini saya rasa ini udah cukup ya teman-teman ya. Ini kekencangan kayak ini ya. Kekencangan kayak ini. Saya rasa ini udah cukup ini. Oke, kita balik lagi ke sini. Sebelum ini dikencengin, ini diputar dulu teman-teman ya. Diputar dulu lancar atau tidak ya. Nah, ini kayak ini ya. Harus diputar ini supaya ini lancar putarannya. Kalau udah lancar begini, nah ini kekencangannya kayak ini ya. Kekencangannya. Nah, ini saya buka lagi bautnya ya. Nah, ini dulu. Baru baut. Baru baut. Nah, ini harus kencang ini ya. Harus kencang. Nah, ini sebagai spakbor jauh untuk menjaga supaya kotoran tidak kedap ke belakang. Oke, kita langsung aja pemasangan pegangan ini. Nah, ini pegangan dipasang di sini teman-teman, di atas sini ya. Ini ada bautnya yang satu ini. Oke, kayak ini. Pemasangannya bisa begini, bisa begini. Terserah teman-teman ya, maunya bagaimana. Ini saya pasang begini aja ya. Ini bisa dikencengin di sini, ataupun kalau obengnya panjang nih ya, kuncinya panjang bisa di atas di sini, bisa di atas. Karena ini kuncinya pendek, bawaannya kita kencengin di sini aja.
Oke, udah kencang ya. Kita tutup dulu ini karet olinya ya. Jadi tidak saya masukin oli dulu. Nah, ini ya, ini baut kecilnya ataupun tutup kecilnya ke sini. Nah, ya. Jadi ini ada ditutup oli ini kayak begini ya teman-teman ya bentuknya. Ini ditutup ke sini. Ini lubang ini kalau tidak dipakai ini ditutup ke sini supaya tidak keluar olinya ya. Dan kalaupun mau dipakai ini dibuka ininya ya. Ininya. Jadi olinya supaya ke bawah. Nah, ini kita tutup dulu aja karena ini saya belum dipasang oli. Oke, kayak ini ya. Tuh. Rapikan. Kita coba lagi ini putarannya. Nah, ini lancar ya. Oke teman-teman, kita langsung coba saja ya. Ini kabelnya kita colok aja ke listrik, putarannya bagaimana, lancar atau tidak ya. Ini belum dikasih oli ya. Kita tancap aja ke listrik. Ini hati-hati dalam posisi off dulu ya. Lihat ini di belakang ini harus posisi off. Nah, oke, kita tancap ke listrik. Ini udah saya tancap ya ke listrik ya. Ini colokannya ada di bawah ini. Dan ini kita coba aja ya. Ini di on kan ya. Karena ini tombolnya ada di belakang. Oke. Kita lihat di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini udah jalan. Oke, selanjutnya teman-teman ya, saya mau memperlihatkan dan bagaimana cara pengisian minyak olinya ya untuk melumasi rantai ini. Karena ini rantai penting sekali harus dilumasi. Karena nantinya kalau tidak dilumasi rantai ini bisa mengakibatkan putus. Oke, langkah pertama kita buka dulu ini tempat olinya menggunakan obeng ini di bawahnya teman-teman ya. Nah, ini sudah saya buka bautnya teman-teman ya. Ini udah lepas dan kita buka dulu tutup ininya dan coba kita tiup. Ini ada keluar ini kan udara dari sini ya. Sepertinya mangpet nih teman-teman ya. Ini saya mau tusuk dulu ya. Mau saya lubangin menggunakan jarum ini. Jarum biasa ini, yang jarum untuk masang kancing ini yang kecil nih. Jarum tangan, jarum kaput tangan biasa ini. Nah, ini saya lubangin. Nah, ini ya udah masuk ini jarum. Ini hanya besar jarum aja. Dan coba saya masukin oli ya. Oli yang saya pakai di sini teman-teman ya, campuran oli biasa menggunakan solar ini ya. Ini kalau mau menggunakan mesin singer juga boleh ya. Ini hanya wadahnya aja ya, mesin singer. Tetapi ini dalamnya atau isinya sudah oplosan ini. Oli biasa, oli mesin yang buat diesel itu ya. Cuman yang baru ini, jangan yang bekas ya. Kalau yang bekas kan hitam nantinya. Ini yang baru. Ini saya kasih olinya setengah kurang sedikit ya. Dan ditambah solar sampai penuh kurang sedikit. Langsung kita kocok. Nah, ini sangat encer sekali ya. Dan kalaupun teman-teman mau praktis lagi menggunakan minyak singer juga boleh ya. Mesin singer murah ya. Nah, ini kita masukin saja ke sini. Ini saya kasih setengah aja ya. Nah, kasih segini teman-teman ya. Nah, ini udah keluar nih ya. Tuh. Rempas sudah keluar nih dari lubang ini. Nah, ini bisa ditutup pakai tutup ininya. Biar masuk aja semuanya ya. Dan ini tutup atasnya jangan dulu dibuka. Nanti kalau mau dipakai baru dibuka tutup ininya ya. Tutup atas ini ya. Tutup kecilnya ya. Jadi untuk sementara ini ditutup dulu. Oke, kita pasang dulu ini ke sini ya.
Ini saya menggunakan obeng lain teman-teman, karena sulit ini. Yang bawahnya ini terlalu kecil, terlalu pendek maksudnya, sulit. Nah ini teman-teman ya, sekali lagi, kalaupun belum digunakan, sekali lagi ya, ini tutup ininya ya, yang kecil jangan dulu dibuka teman-teman, yang kecil ini. Nanti kalau mau dipakai baru ini dicopot ini ya, di lubang kecilnya supaya terbuka. Dan kalaupun mau disimpan, misalnya disimpan ini ya, ini taruhnya begini teman-teman ya, jadi lubangnya harus ke atas supaya minyaknya tidak keluar ya. Nah ini posisinya begini ya, jadi posisi tanknya ada di sini, ada di bawah ya, kalau mau disimpan. Nah begini posisinya, jadi minyak tidak keluar ya. Kalau begini disimpan begini aja ya, ini nanti minyak keluar. Nah penyimpanannya harus begini, berarti minyak normal ataupun aman, tidak keluar. Oke, kita langsung aja praktek ke lapangan. Bagaimana cara pemotongan kayu-kayu, dan saya juga masih baru teman-teman ya, masih belum paham cara penggunaan mesin ini. Kita sama-sama saja. Kalaupun nanti ada kesalahan, silahkan ditulis di kolom komentar. Kita coba untuk memotong kayu, bagaimana hasilnya ya ini. Oke teman-teman, kita coba ya praktek di lapangan langsung. Ini kayu pete ya, pete Cina ini, lumayan keras ya. Cuman ini memang ini udah kering kayunya. Ini sebesar betis ya, bisa coba potong. Seperti biasa tadi yang sudah saya katakan, ini mesinnya dicolok dulu ke listrik ya. Kemudian ininya, minyaknya dibuka teman-teman ya, supaya berfungsi ini minyak ini. Nah ini minyak ininya dibuka supaya berfungsi ini, supaya melumasi rantai ini ya. Kita coba ya. Nah itu hasilnya teman-teman ya, hasilnya lumayan ya, bisa memotong kayu keras ya. Nah ini ya, ini kayu keras teman-teman ya. Cuman ini saya juga sama pemakaiannya belum paham ya. Ini mau saya arang nih, bikin arang nih. Kalau motongin pakai manual ya, ini ada repot juga nih. Mantap hasilnya. Oke teman-teman, jangan ragu ya ini membeli produk kayak ini ya. Ini hasilnya lumayan bagus ini. Ini sekali lagi ya, saya katakan sama teman-teman, jangan lupa, jangan salah beli ini ya. Jadi merek ini pun banyak sekali tiruannya. Jadi teman-teman harus hati-hati, harus jeli mana yang orisinal dan mana yang tiruannya. Yang murah belum tentu bagus, yang bagus pasti mahal. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan ambil yang baiknya dan buang yang jeleknya. Dan bila teman-teman ada paham lain, silakan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa silakan tombol subscribe-nya di subscribe dulu,
Dan selamat mencoba. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.